Dunia kembali diambang perang besar. Untuk memahami mengapa perang antara Iran dan Israel bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi sebuah keniscayaan, kita harus kembali menelusuri akar sejarah puluhan tahun ke belakang. Sejak revolusi Iran tahun 1979, ketika monarki Shah Reza Pahlavi tumbang dan digantikan oleh pemerintahan teokrasi Islam di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini, arah kebijakan Iran berubah drastis. Iran berdiri menjadi negara Islam revolusioner yang secara terbuka menolak eksistensi Israel. Pemimpin-pemimpin Iran, dari Khomeini hingga Khamenei, berulang kali menyebut Israel sebagai rezim penjajahan yang menyamar sebagai negara. Bagi Israel, Iran bukan hanya musuh ideologis, tapi ancaman eksistensial. Israel melihat strategi Iran membentuk Ring of Fire, lingkaran proksi bersenjata di sekitar Israel, Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, milisi bersenjata di Suriah dan Irak, hingga Houthi di Yaman. Semua ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa Iran bersiap untuk konfrontasi besar. Sejak tahun 2023, Israel mulai menyerang langsung proksi-proksi Iran. Hamas melemah drastis, Hizbullah ditekan dari berbagai sisi. Suriah dan Irak telah dinetralkan. Houthi dihantam dari Laut Merah oleh Amerika. Kini, fokus Israel beralih langsung ke jantung Iran. Apakah Iran akan menjadi Irak kedua? Pertanyaannya, akankah Iran bernasib sama seperti Irak di tahun 2003? Di saat itu Saddam Hussein ditumbangkan dan dihukum mati atas tuduhan palsu memiliki senjata pemusnah massal. Akibatnya, jutaan rakyat tewas. Minyak Irak jatuh ke tangan asing. Negara menjadi rapuh, penuh korupsi, dan kehilangan kendali. Semua atas nama keamanan global. Padahal demi hegemoni Amerika dan Israel. Secara resmi, Iran memang belum memiliki senjata nuklir. Namun, mereka memiliki cadangan uranium dalam jumlah besar. Uranium yang siap diproses dan bisa berubah menjadi senjata. Bagi Israel, ini adalah alarm bahaya. Maka dari itu, serangan udara Israel dikerahkan. Beberapa laporan spekulatif menyebut bahwa pemimpin tertinggi Iran dilindungi ketat. Sebagian laporan intelijen menyebutkan juga, Ayatollah Ali Khamenei berada di Moskow, akan dilindungi oleh Kremlin. Mengapa tidak pergi ke negara Islam? Karena faktanya, negara-negara Islam hanya bisa mengecam, tanpa bisa melindungi. Mereka bicara di podium, tapi tak bertindak nyata. Saat dunia Islam hanya bisa berdoa. Rusia dan Tiongkok bergerak nyata. Rusia terus memperkuat hubungan pertahanan dengan Iran. Tiongkok dikabarkan meningkatkan pasokan energi dan teknologi. Apakah ini awal dari lahirnya poros baru kekuatan dunia timur melawan dominasi Barat? Beberapa hari sebelum eskalasi terbaru, terjadi pembicaraan panjang antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Isi percakapannya tak diketahui pasti. Namun banyak analis menduga, ini bisa jadi bagian dari rencana besar untuk menjatuhkan kekuatan Iran di kancah Timur Tengah. Jika ya, apakah Iran akan dihancurkan, dipecah, dan dikuras sumber dayanya? Seperti Irak? Apakah ini semua soal senjata nuklir? Atau hanya dalih untuk menguasai minyak dan gas Iran yang 3 kali lebih besar dari Irak? Dunia ini bukan hanya soal kebenaran, tapi soal siapa yang punya kuasa atas di atas narasi, dan jika kita tak waspada, kita hanya akan menjadi korban dari skenario yang ditulis oleh mereka, yang tidak pernah peduli pada nasib kemanusiaan. Jika kamu ingin melihat dunia dengan mata yang lebih tajam, dan hati yang lebih sadar, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi,
Dan mari kita telusuri setiap sisi sejarah yang masih tertutup kabut.